Yesus, sebelum kami memulai ibadah, biarlah ibadah ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berikan kami hati yang penuh sukacita sehingga kami boleh terus dapat memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di 1 Samuel 12 ayat 24a. Bunyinya, "Hanyalah takut akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu." Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang dalam 1 Samuel 12 ayat 24 bagian A. Bunyinya, "Hanya takutlah akan Tuhan dan sedialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu." Dadah, Tuhan memberkati. Teman-teman, saya menghafal minggu lalu 1 Samuel Pasal 12 pasal 12 ayat ayat 24 bagian A. 24 bagian A. Bunyinya, hanya takut Tuhan Allah dan segala telah beribadah kepada dengan Hai teman-teman, saya mau menghafal 1 Samuel 12 1 Samuel 12 ayat 24a. ayat 12a 24. 24a. Bunyinya, Bunyinya,
hanya takutlah akan Tuhan dan setialah setialah beribadah kepadanya beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan 1 Samuel pasal 12 ayat 24a bunyinya, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 Samuel pasal 12 ayat 24 bagian A bunyinya, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Samuel pasal 12 ayat 24 bagian A bunyinya, hanya takutlah kepada Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Terima kasih. God bless you. Bye. Wow, hari ini ceritanya sangat seru ya. Iya kakak. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama melihat cerita firman Tuhan. Kalau kita lihat di situ, kita melihat ada seorang perwira yang memiliki hamba, tapi hambanya itu sakit. Hambanya ini sangat baik sehingga perwiranya ini sangat menyayangi dia. Nah, adik-adik, kita lihat di situ bahwa pada saat perwiranya dengar tentang Tuhan Yesus, perwiranya ini menyuruh hambanya yang lain untuk menemui Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa ketika Tuhan mengatakan sembuh hambanya yang sakit itu, maka dia percaya bahwa hambanya itu akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Pada saat sampai di rumah, apa yang terjadi? Hamba yang sakit itu mengalami kesembuhan. Wow, sangat luar biasa. Dengan iman yang sangat besar, perwira ini yakin bahwa Tuhan hanya mengucapkan sembuh, maka sembuhlah hambanya itu. Itu iman yang sangat luar biasa. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harus terus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Contoh kecilnya, mungkin adik-adik punya cita-cita. Kita semua punya cita-cita. Nah, mungkin adik-adik berpikir, tidak mungkin saya mencapai cita-cita tersebut. Mungkin ya, tetapi adik-adik tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ketika kita belajar beriman sepenuhnya sama Tuhan, mungkin orang-orang melihat tidak mungkin. Tetapi karena kita punya iman sama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, maka apa yang kita harapkan, Tuhan akan menolong kita untuk mencapai cita-cita kita. Karena apa? Karena kita beriman sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik, kita sama-sama belajar. Yang kedua yaitu kita harus memiliki tindakan. Nah, sama seperti perwira tadi, dia mengetahui bahwa adanya Tuhan Yesus, maka dia menyuruh hambanya untuk memanggil Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu salah satu tindakan yang bisa kita lihat. Nah, adik-adik punya cita-cita, adik-adik ingin untuk cita-cita adik-adik tercapai, maka adik-adik harus melakukan tindakan, yaitu adik-adik harus belajar dengan setia sehingga cita-cita adik-adik itu bisa tercapai. Betul sekali kakak. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa bukan hanya dengan kita berdoa,
beriman, tetapi kita juga harus belajar melatih diri kita, belajar tekun. Kalau kita ingin tercapai sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus memiliki tindakan dan harus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Yakobus pasal 2 ayat 17 bagian B. Bunyinya, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dihafal dan kirim di nomor ini. paling lambat hari Kamis. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi kita tak lupa untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan hari ini itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami, dan kami boleh pakai Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang-Mu Tuhan. Tolong kami, biarlah kami belajar terus Tuhan, untuk terus percaya, untuk terus memiliki iman kepada Engkau Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami terus melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan sertai kami Tuhan, tuntun kami. Biarlah hikmat-Mu terus memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.